Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang telah menebus setiap kita, Tuhan yang jadikan kita sebagai anak, sudah selayaknya kita mau datang berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya, atas kasihnya, atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sehingga kita boleh ada saat ini sebagai anak-anak kerajaan sorga. Kita boleh menjadi warga kerajaan sorga. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami membawa penyembahan kami, pujian kami dari hati kami yang tulus. Kami rindu pada pagi hari ini saat kami datang, kami sujud di hadapan Engkau. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Kami datang membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena kasih yang kau berikan adalah kasih yang sejati. Kasih yang tidak sama dengan yang dunia berikan. Kasih yang abadi. Sekarapata mari kita menyembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, bukti kasih Tuhan atas setiap kita. Dia yang telah menebus kita, Dia yang memilih kita, memanggil kita, Dia yang mengangkat kita untuk boleh menjadi anak-anak-Nya dengan segala janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami dapat membalas semua pengorbananmu, kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Bahkan segala berkat kau berikan, kau sediakan bagi kami. Pertolonganmu ya Tuhan, haleluya. Ya Rabase Rabase. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak menerima segala puji-pujian, segala kuasa, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang kami puji dan kami sembah. Biarlah kami senantiasa terus mengagumi akan pribadi-Mu Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu begitu berarti dalam hidup kami. Kami sadar kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Karenanya kami mau berkata kami perlu Engkau selalu. Kami mau selalu tinggal di dalam Engkau. Terimalah segala pujian kami ini Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau yang melihat setiap hati kami menaikkan pujian bagimu Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam
raja, di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang dahsyat. Engkau kami tinggikan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Siap untuk bersorak bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Mari berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus sungguh mengasihi engkau. Kasih-Mu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah Dia tak pernah berubah, walau semua langit bumi berlalu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pribadi Tuhan yang kita sembah, amin. Tuhan yang tak pernah berubah, Tuhan yang ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, maka pastikan Bapak Ibu, kita ada di pihaknya siapa? Kita ada di pihaknya Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Besar kuasa-Mu Tuhan, dan Ku nyatakan Tuhanlah pembelaku, ku tak takut akan getar, imanku teguh dalam-Mu.
takut, jangan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihak Tuhan. Amin. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Ku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Jalan di depanku, berperang hatiku, kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhan roh kemenanganku. Tuhan pasti berikan kemenangan buat orang-orang yang mau senantiasa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan Allah yang sungguh dahsyat dan hebat. Tuhan Allah yang setia. Sekalipun mungkin pergumulan kami, tantangan kami belum melihat pertolongan yang dari Tuhan. Ketika kami berdoa mungkin kami belum melihat jawaban doa. Tapi kami mau berkata Tuhan, kami tetap memilih untuk percaya hanya kepada Engkau. Kami mau tetap bersandar hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau pengharapan kami. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong,
dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan, saat ini gunakan waktu yang ada sebaik mungkin, datang mendekat kepada Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah menara perlindungan kita, Tuhanlah perisai kita. Sekarapatakan nama ya la 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 la. Setiap kita pasti pernah mengalami bahwa kita ditolong Tuhan. Baik mungkin pertolongan itu pertolongan yang besar, bahkan mungkin kita tidak menyadari pertolongan yang kecil Tuhan selalu sediakan dan Tuhan berikan. Mari berikan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Sekarapatakan nama ya la 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 la. Bermazmurlah bagi Tuhan, berkata-katalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bersyukur buat segala apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Sekarapatakan ya la 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 ya la la la. Kiri la 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 ya la 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 ya la 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 la. Sekarapatakan la 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 la. Sebab Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu setiap hati kami, apa yang sedang kami hadapi. Kami tahu tantangan di depan sana tidak mudah, tapi kami mau tetap percaya. Kami punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari tantangan yang ada di depan kami. Kami mau berkata kami tidak takut, sebab Tuhan beserta kami. Engkau Immanuel, Allah yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Berpeganglah senantiasa hanya kepada Yesus satu-satunya pengharapan kita. Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yesus satu-satunya sandaran buat hidup kita. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu, sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin doa kami belum terjawab, mungkin pergumulan kami, tantangan kami belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi kami mau berkata Tuhan, kami percaya Engkau punya waktu yang terbaik untuk menolong kami, untuk menjawab setiap doa-doa kami. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik atas setiap hidup kita. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada kemenangan. Jesus. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kelegaan, ada kelepasan, ada kekuatan yang selalu baru. Thank you Lord, thank you Lord.
berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, yes Lord. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, kau kuatkan. Dalam lemah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh, dalam lembah gelap Engkau ada, Engkau ada, Yesus setia. Serukan haleluya, haleluya. Sungguh kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia dan beruntung. Kami punya penolong yang ajaib, penolong kami hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau yang sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau yang bersemayam atas setiap puji-pujian dan penyembahan umat-Mu. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh naik bagikan dupa harum di hadirat-Mu. Dan Kau cium baunya dan hati-Mu disukakan dan disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang setia, guru-guru sekolah minggu yang setia melayani anak-anak kami pada pagi hari ini, dan semua jemaat-jemaat yang setia. Kami tahu hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Biar firman kebenaran yang sebentar akan kami terima itu boleh memerdekakan setiap hidup kami. Bukan hanya kami ketahui, tapi kami lakukan dan hidupi dalam hidup kami setiap hari. Mari Roh Kudus, biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam hidup hamba-Mu ke tengah-tengah sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh menerima firman ini bukan sekedar logos, tapi benar-benar jadi rema dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan percaya. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya bersama-sama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship. Silakan duduk yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Sekali lagi yang diberkati Tuhan katakan shalom. Wow. Puji Tuhan, senang sekali berada kembali di tengah-tengah jemaat yang semangat dan antusias. Amin saudaraku. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ishak dan Ibu dan seluruh staf pengembalaan tempat ini yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa sampaikan firman Tuhan. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dari Semarang oleh Bapak dan Ibu Hari Hartono yang ada bersama-sama kita. Boleh panggil berdiri Bapak Ibu Hari Hartono. Iya, selalu setia menemani kami kalau ke Bandung sejak tahun berapa itu ya. Wah, masih di gedung yang lama dulu ya, sampai sekarang selalu kalau ke Bandung jatahnya Pak Hari dan Ibu Hari yang menemani kami. Dan bukan hanya itu saja, saya juga ditemani anak barep saya yang ganteng. Ya, boleh panggil berdiri, Cipta Stefano Didi Mustanto. Ya, usia 25 tahun dan oleh kemurahan Tuhan akhir bulan Juli kemarin menjawab panggilan Tuhan untuk menerima panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan full time dan full heart ya. Jadi sekarang dia punya gelar PDM, pendeta muda ya, puji Tuhan. Saya itu juga PDM, kemarin Pak Gembala bilang, Pak Yu bilang, ayo kamu ini waktunya harus PDT, masa PDM dari 2009 sampai sekarang belum PDT. Saya tetap tidak mau, karena bagi saya lebih senang pendeta muda daripada pendeta tua. Oh enggak ya saudara ya, iya. Dan kalau dalam bahasa Mandarin itu kan pendeta itu disebut apa? Boksu, ya. Tahu kepanjangan dari boksu? Ditabok ora entuk nesu.
Ya, saya ngomong sama anak saya, kamu sekarang boksu loh ya. Jadi kalau ditabok itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ditamper gitu ya. Bahasa yang Indonesia ditamper, tidak boleh marah ya, itu boksu, ditabok ora entuk nesu. Kalau ditabok pipi kanan, kasihkan pipi kiri, katanya begitu saudaraku. Dan semua karena anugerah Tuhan, bukan karena papanya pendeta harus anaknya pendeta, tapi semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, salam dari jemaat di Semarang, dari jemaat Hosana di Semarang untuk jemaat di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul The Militant Spirit atau roh yang militan. Mari kita katakan sama-sama, roh yang militan. Kita akan belajar bersama-sama dari perjalanan kemilitanan dari seorang tokoh di Alkitab. Tadi pagi kita belajar tentang perjalanan iman dari Gideon. Saudaraku, nah, saudara, kalau kita dengar, setiap kali kita mendengar kata militan, ya, yang selalu terlintas di benak kita itu pasti sesuatu hal yang mengandung konotasi negatif, ya. Kekerasan. Karena apa? Media kerap kali menyebut kelompok teroris, kelompok radikal itu dengan sebutan kelompok militan. Betul atau betul Ibu ya toh? Nah, padahal militan itu tidak selalu mengarah pada hal-hal negatif, ya. Memang militan memiliki arti garis keras. Tetapi kata militan itu dari kata militer ya saudaraku, artinya bersemangat, katakan bersemangat. Berapi-api, ya, punya daya juang untuk bertahan dan menyerang. Amin, saudaraku. Dan memang setiap kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup saudara dan saya ini adalah hidup yang penuh dengan kuasa. Katakan kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 katakan Roh Kudus akan turun atasmu, ya saudaraku, dan engkau akan menerima kuasa. Kata kuasa di situ dipakai kata dunamos. Dari kata dunamos muncullah kata dinamit yang artinya memiliki daya ledak. Jadi setiap orang-orang Kristen yang sudah menerima Roh Kudus dan hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kata turun itu pakai bahasa aslinya epikormai yang artinya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Saudaraku, maka orang itu akan seperti dinamit memiliki daya ledak. Amin saudaraku, kemanapun dia berada kehadirannya akan membawa kebangkitan rohani. Yang setuju katakan yes. Bukan menghancurkan atau troublemaker, tapi membawa kebangkitan rohani. Saudaraku, ya, memiliki daya ledak, bukan soal suara yang menggelegar seperti saya, enggak saudaraku ya. Tapi hidup yang berdampak, hidup yang bisa membangun, membangkitkan semangat orang, membangkitkan kerohanian seseorang dengan keberadaan kita. Nah saudara, mari kita belajar bersama-sama dari kehidupan tokoh Alkitab yang hanya disebutkan sekali saja, ya, di 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Ya, bukan sekali ya, di Tawaris di Raja-Raja juga sempat disebutkan, ya, tapi dia tidak terlalu terkenal seperti Gideon. Nah, 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Saudaraku, kita mau belajar bersama-sama dari kemilitanan seseorang yang bernama Sama. Sama anak Age. Arti nama Sama, ya saudaraku, itu artinya mengherankan. Next slide. Menakjubkan, ya, kengerian bagi musuh. Siapa itu Sama? Saudaraku, Sama ini adalah salah satu dari triwira Daud. Jadi Daud itu punya perwira-perwira, punya pahlawan-pahlawan, tapi dari semua 30 pahlawan yang hebat-hebat itu dikepalai oleh 3 orang, yaitu Sama orang Age, ya, Isibaal orang Hamoni, dan Eleasar anak Dodo. Kenapa saudaraku? Karena mereka ini punya
kemilitanan yang luar biasa, saudaraku. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat setia. Bagaimana mereka bisa ditabiskan atau disebut sebagai triwira melebihi dari 30 pahlawan yang lain. Suatu ketika Daud itu lagi gremeng itu apa? Menggumam. Waktu itu kan Bethlehem dikepung oleh diduduki oleh orang Filistin. Dia lagi menggumam pingin minum air dari perigi Bethlehem. Aduh enak ya, segernya ya kalau aku bisa minum air dari perigi Bethlehem. Didengar oleh 3 orang ini saudara. Tanpa babi bu saudaraku, mereka langsung bangkit, pergi masuk ke Bethlehem yang sedang diduduki oleh musuh. Dan itu berarti mempertaruhkan nyawa. Tapi mereka berhasil untuk mengambil air dari perigi, menimba dari perigi di Bethlehem dan mereka berikan kepada Daud. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia nggak sampai hati meminum. Ini bukan sekedar air, ini air darah yang diambil dengan pertaruhan nyawa. Dia curahkan itu sebagai korban di hadapan Tuhan. Saudara, 3 perwira ini yang disebut perwira orang yang sangat setia, orang yang sangat militan, punya daya juang, berapi-api, bersemangat saudaraku. Ya, Isi Baal orang Hakmoni itu saudaraku, dia dalam satu pertempuran seorang diri bisa mengalahkan 800 orang. Sampai apa saudara? Sampai pedangnya tuh frozen, membeku, melekat di tangannya. Luar biasa. Eleazar anak Dodo ketika Daud melawan musuh, ya tentara-tentaranya mundur kocar-kacir saudaraku. Ini Eleazar anak Dodo, dia punggung-punggungan. Ya kenapa punggung-punggungan? Karena kalau dalam peperangan baju sirah mereka itu hanya menutupi bagian depan. Jadi mereka punggung-punggungan begini melawan musuh yang mengelilingi mereka saudara. Dia tidak meninggalkan Daud seorang diri. Tapi dengan Daud mereka berdua mengalahkan dan membunuh banyak musuh saudara. Wow keren. Demikian juga sama anak Age. Ketika tentara Israel kocar-kacir mundur. Saudara, dia berdiri di tengah-tengah ladang, katakan ladang kacang merah. Tapi yang betul itu ladang lentils, yaitu jenis kacang-kacangan yang ada di Mediterania dan di Timur Tengah pada waktu Perang Dunia yang kedua sempat menjadi makanan pokok bagi masyarakat Amerika, saudaraku. Lentil itu sebuah ladang aja yang sebetulnya menurut orang-orang ngapain mempertahankan ladang yang sepertinya tidak ada harganya. Tapi dia seorang diri saudaraku. Dia tetap bertahan menghadapi musuh yang datang menyerang. Wow, ini luar biasa saudaraku. Nah kita mau belajar dari kemilitanan sama anak Age ini. Yang pertama saudaraku, di dalam tadi 2 Samuel pasal yang ke-23 tadi ayat yang ke-12a dikatakan, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Saudara, yang pertama sama orang Age ini, ya, dia stand firm and stand alone, ya. Apa itu stand firm and stand alone? Dia tetap berdiri teguh dengan berani meski sendirian, saudara. Saudaraku, itu dibutuhkan satu keberanian, kemilitanan yang luar biasa. Nah, kata berdiri, ya, dalam bahasa aslinya dipakai kata yatsab, ya. Bukan hanya sekedar berdiri, tapi berdiri teguh dan mengambil posisi dan bertahan, ya. Berdiri teguh, mengambil posisi dan bertahan. Saudaraku, dalam peperangan rohani, pertempuran rohani yang hari-hari ini kita alami. Saudara dan saya kita perlu yatsab. Berdiri teguh, mengambil posisi, bertahan. Ya saudaraku, dengan berani meski sendirian. Ya saudara, berdiri teguhnya gimana? Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 16 ayat 13. 2 Korintus pasal 16 ayat 13. Ya, dalam terjemahan NIV, saya akan bacakan terjemahannya atau kita baca bersama-sama ya terjemahan dari NIV ini. 1 Korintus 16 ayat 13. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, jadilah berani, jadilah kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, jadilah berani, jadilah kuat. Berjaga-jagalah dalam apa saudara? Berjaga-jagalah dalam doa. Yang setuju katakan amin. Berdiri teguh dalam iman.
Kemudian apa? Jadi berani. Berani apa? Berani hidup dalam kebenaran. Berani mati untuk dosa. Jadi kuat. Jadi kuat oleh apa? Kuat oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, jadi pertahanan terkuat bagi kita orang percaya, senjata kita. Ya saudaraku, tidak lain tidak bukan adalah doa. Katakan doa. Ya saudaraku, berjaga-jagalah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan, ya saudaraku, doa. Doa yang seperti apa? Doa yang konsisten, doa yang persisten, yang dengan ketekunan, ya terus menerus. Saudaraku, bukan doa kalau hanya ada masalah, tetapi itu sudah menjadi lifestyle. Doa itu berarti saudara dan saya terkoneksi secara langsung kepada sumbernya. Yang percaya katakan amin. Ya. Memang ketika saudara dan saya berdoa, jawaban doa itu tidak langsung instan bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tetapi sadarkah saudara ketika kita berdoa, Tuhan itu ya mengubah hati kita. Amin saudaraku. Cara pandang kita. Ya, bagaimana respon kita menghadapi segala perkara saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, saya selalu mendorong setiap kita, libatkan Tuhan sejak dalam awal perencanaan apapun dalam hidup kita. Seringkali orang begini, ya berdoa, umpamanya berdoa mau pergilah begitu saudara ya. Kalau perginya jauh doanya sampai ya tenanan gitu ya. Kalau cuma doa pergi dekat-dekat, enggak usah doa, cuma ke situ aja udah biasa, udah ngerti jalannya. Ya saudara, tapi saya bersyukur ya anak-anak saya sudah menjadikan itu sebagai lifestyle. Jadi kemanapun mereka mau pergi jauh dekat ya, anak saya Jefta itu kalau mau pergi kerja, ya pergi kemana, dia selalu cari saya atau cari papanya minta doa, minta berkat. Saudaraku, biarpun cuma pergi sebentar saudara, selalu minta, Pah doakan, Pah berkati. Saya masih ingat ketika bulan Oktober tahun lalu, kami membawa rombongan ke Holy Land saudaraku ya. Dan ketika kami pulang itu kami lewat Yordania. Mungkin Pak Yus sudah pernah bersaksi tempat ini ya. Dan penerbangan kami di cancel 2 jam saudaraku ya. Jadi kami harus tunggu 2 jam. Ketika waktunya kami harus naik pesawat, sudah mulai 6:30 malam. Kemudian kami terbang kira-kira 1 jam, tiba-tiba teman kami memberitahu bahwa melewati TV yang ada di depannya itu Iran menyerang Israel dengan 200 rudal. Ya, ketika dia menyerang Israel dengan 200 rudal, berarti dia melewati langit-langit Yordania, saudara. Ya, saudaraku, seluruh pesawat tegang saudara ya. Semua ya terdiam saudaraku karena semua langsung buka TV di depan mereka saudaraku. Kita ini posisi lagi di mana? Ya 200 rudal saudaraku ya. Saudaraku ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya berdoa saudaraku. Dan puji Tuhan akhirnya kita mendarat sampai di Dubai. Kemudian handphone semua berbunyi dari keluarga-keluarga tanya gimana. Puji Tuhan kami sudah lewati waktu penerbangan kami sampai ke Dubai. Dan kemudian setelah itu kami terbang ke Jakarta. Biasanya kalau rombongan habis mau pergi lah, mau berangkat, pasti semua kumpul. Ayo doa bareng ya, ayo supaya perjalanannya berhasil. Tapi kalau sudah sampai kembali ke tanah air, biasanya pada lupa, sudah dijemput keluarga, dadah ya, selesai. Tapi kali itu saudaraku, suami saya langsung bilang, ayo semua kumpul. Kita harus berdoa, mengucap syukur. Benar-benar penyertaan Tuhan itu ajaib dan sempurna. Amin saudaraku. Ya, jangan dipikir Allah ini biasa, Allah cuma dekat. Berapa waktu lalu saya ada kegiatan sama Pak Yu di Surabaya, kami biasa naik kereta api Ambarawa. Ya, nah waktu pulang saudara, seperti biasa kan, saya masuk kereta api saya duduk. Nah, di hati ini ya, di hati itu seperti self-talk. Alah tadi kan sudah doa toh waktu di hotel gitu kan. Lagian naik kereta api itu kan aman toh, betul kan? Paling aman katanya begitu. Tapi terus di hati ini seperti self-talk juga. Jangan remehkan loh doa ya. Berdoa. Langsung saya enggak pakai babi bu, saya taat, saya pegang tangan Pak Yu. Biasanya saya lakukan itu kalau pesawat mau terbang, ya saudaraku ya, mau terbang tuh saya mesti pegangan tangan Pak Yu, ya antara ada panic attack, ya macam-macam lah saudaraku ya. Nah kita mesti berdoa. Tapi kalau kereta api itu jarang saudaraku. Tapi kali itu saya pegang tangannya, yuk kita doa sama-sama.
kita mau pulang Semarang. Saudara tahu setelah itu menjelang masuk Lamongan saya mulai tertidur. Baru mulai tidur les, tiba-tiba terdengar benturan yang sangat duer. Lampu di kereta api mati, ada seperti api gitu ya, kita lihat api. Saya langsung terbangun, saya langsung teriak, Yesus tolong. Ya, lalu kereta api itu akhirnya berhenti. Ternyata saudara, di palang perlintasan di daerah mana itu ada truk tangki nyerobot saudaraku. Akhirnya dia tertabrak sama kereta api dan kemudian tangkinya lepas sampai menghantam gerbong saudara. Dan itu menimbulkan kerusakan yang lumayan. Kami ada di gerbong 4. Tangkinya itu menabrak gerbong 3, meloncat ke gerbong 5 saudara. Tapi puji Tuhan semua penumpang selamat meskipun ada yang lagi nuang air panas. Karena kereta apinya kan goncang saudara. Air panasnya menimpa kakinya tapi bisa diatasi. Saudaraku, saya ya Tuhan ya. Untung saya nurut ya saudaraku. Kadang kan kita meremehkan Allah, wong cuma gitu aja. Saudaraku, senjata kita itu doa. Amin saudaraku. Ya, ini bukan hanya saya berbicara tentang itu berarti doa makan, mau tidur, enggak. Tapi setiap kita itu bangun selalu koneksi terhubung dengan surga itu 24 jam. Amin saudaraku. Berarti harus doa terus di kamar. Bukan seperti itu saudaraku. Ya, dimanapun kita berada, kita melakukan apapun. Ini tuh harus connect selalu dengan surga. Amin saudaraku. Dalam bekerja, dalam ibu-ibu melakukan kegiatan rumah tangga, apapun yang kita lakukan terus terkoneksi dengan Tuhan. Selain kita punya jam-jam pribadi bersama Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu saudaraku, bagaimana saudara dan saya ya, saudaraku bisa menghadapi taktik dari si iblis. Kalau kita lihat tadi sama itu berdiri di atas ladang kacang lentil itu. Mungkin tentara-tentara lain berpikir begini, dah ngapain bertahan di situ bahaya, halah wong ladang kacang aja loh ya, ndak ada harganya, mundur. Tapi sama tahu bahwa meskipun ini ladang kacang yang tidak ada artinya. Berada di pinggir kota mungkin ya. Tapi kalau musuh sampai bisa merebut tempat dia berdiri. Maka musuh itu pasti nanti bukan hanya ladang kacang yang dirampas, direbut, diduduki musuh. Dia akan pasti menerobos masuk ke tengah kota. Bahkan bukan hanya kota, tapi seluruh daerah Israel tidak mustahil akan bisa diduduki oleh musuh. Karena mereka sudah menguasai ladang kacang itu. Dengan kata lain saudara, sama ini enggak meremehkan bahwa sepertinya ladang kacang itu tidak ada harganya. Tidak ada artinya, tapi dia tahu inilah pintu masuk untuk musuh. Untuk bisa menduduki kota, menduduki daerah kekuasaan Raja Daud. Saudaraku, demikian juga ada area-area dalam hidup saudara dan saya yang kita tahu itu menjadi kelemahan kita. Nah, iblis itu selalu berusaha mencari kesempatan untuk bisa saudara? Untuk bisa masuk dan berpijak. Oleh sebab itu jangan beri celah, jangan beri tempat landasan untuk iblis berpijak. Ya saudaraku, saya yakin dan percaya ya, seperti peribahasa dalam Inggris kuno katakan begini. Kalau kita beri iblis 1 inci, dia akan mengambil 1 mil. Dan itu yang dilakukan oleh sama. Dia tidak beri kesempatan sedikit pun untuk iblis masuk menerobos saudaraku. Nah oleh sebab itu kita perlu tahu strategi iblis. Ya, kita harus tahu strategi iblis. Bagaimana kita bisa bertahan, berjuang menghadapi pertempuran rohani yang hari-hari ini sedang saudara dan saya alami. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11. Alasan lain mengapa kita harus mengampuni ialah supaya kita jangan diakali oleh iblis. Sebab kita tahu apa yang direncanakannya. Perikop ini kalau saudara baca di atasnya tentang hal mengampuni, saudaraku. Nah, saudaraku, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak mau mengampuni, orang yang hidup dalam kepahitan adalah orang yang sudah masuk dalam jebakan dan perangkap si iblis. Ya, saudaraku, orang yang tidak mau mengampuni, orang yang hidup dalam kepahitan itu adalah orang yang sebetulnya sudah kalah, saudaraku. Ya, sebetulnya sudah kalah. Oleh sebab itu,
Ya, kita harus benar-benar berhati-hati. Ada area-area dalam hidup kita yang seringkali itu menjadi sasaran tembak dari si jahat. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga, saudaraku. Sungguh-sungguh berjaga-jaga. Ya, ada titik-titik lemah dalam hidup saudara dan saya, dan iblis selalu berusaha mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Oleh sebab itu kita harus tahu strateginya, kita harus tahu rencananya, saudaraku. Saudara tidak mungkin bisa kuat dengan kekuatan saudara karena daging itu lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, saya ini orangnya suaranya menggelegar, ya. Bukan hanya menggelegar, sebetulnya saya ini dulunya ya, orangnya itu memang gampang emosi. Ya, saudara, saya tahu itu titik lemah saya, ya, gampang tersulut. Bahasa kerennya itu sumpen. Tahu sumpen Bapak Ibu? Sumbu pendek, ya saudara. Mungkin kalau saudara lihat Pak Yohanes Irawan lebih kalem, lebih cool gitu ya saudara. Tapi saya tahu ini titik lemah saya, ya. Jadi saya benar-benar harus berjaga-jaga, saya harus sungguh-sungguh waspada. Karena pasti itu yang selalu menjadi sasaran tembak iblis. Suatu ketika saya pergi ke pasar, seperti biasa saudara, tiba-tiba lagi enak-enaknya belanja, saya ditepuk seseorang ibu. Ya, saya kenal ibu itu, saya bilang, saya panggil Oma, halo Oma. Saya pikir dia halo gitu. Saudara tahu, tidak ada angin, tidak ada gluduk saudaraku ya. Saya didamprat habis-habisan saudaraku. Kamu istrinya Yohanes yang pendeta itu. Oh iya, ya kan nama Yohanes ya banyak ya. Tapi yang saya tahu, yang saya dimaksud dia adalah suami saya. Iya ya betul, Oma. Itu punya saudara. Oh gitu ya. Si ini begini. Ya saudaraku. Lalu saya kan ya berusaha membela. Iya Oma betul. Tapi maksudnya gimana kan bisa diselesaikan gitu ya. Jadi tapi dia enggak mau tahu saudara. Dia bilang, waduh kata-kata kebun binatang semua keluar saudara di tengah pasar saudara. Ya, yang bukan karena kesalahan saya dan saya enggak ngerti urusannya. Saya cuma ngomong waktu pinjem kok ya enggak mau ngomong sama kita. Setelah orangnya enggak bisa bayar kok ya kita yang disalahkan. Ya tadi boksu ditabuk ora ento nesu. Saya sudah dikasih bekal sama papa saya. Kamu sebagai ibu gembala itu harus siap jadi bemper. Kalau mobil nabrak yang kena terlebih dahulu mana? Bempernya. Ya, saudaraku, saudara pikir saya enggak mau emosi. Saya bisa emosi saudaraku. Bahkan mungkin suara saya bisa lebih menggelegar dari Oma itu. Tapi saya bersyukur ada cool spirit. Ya, ada cool spirit roh yang tenang dalam hidup saya. Saya cuma bilang, maafkan dia Oma, ya nanti tak bilangi. Gue gak mau tahu saudara. Akhirnya keluar B, keluar A. Ya saudara, saya jadi mau belanja batal. Dah saya pergi ngacir. Ya, sampai rumah saya peluk suami saya. Honey gitu ya, saya jengkelnya saya tumpahkan ke suami saya. Tapi saya enggak marah-marah sama suami saya. Saya cuma nangis dan teriak, sedulurmu itu loh, aku malu ke pasar gitu ya. Aku diunek-unek ke, bahasa Jawanya diunek-unek ke itu didamprat ya. Terus lalu apa yang terjadi saudaraku? Besoknya saya kan harus ke pasar lagi. Ini jujur, ini yang saya lakukan ya. Saya ke pasar tuh saya lihat gini. Ada Oma nih enggak ya? Ada, saya kayak pikir-pikir kayak maling. Terus saya pikir ngapain aku takut sama dia? Kan yang salah bukan aku ya. Harusnya dia yang malu dengan saya. Ya toh, setelah itu saya pikir-pikir enggak lah, saya jalan aja biasa. Puji Tuhan enggak ketemu Omanya itu saudaraku ya. Enggak ketemu, selamat saya saudaraku. Tapi POV dari kejadian yang saya alami, point of view-nya apa? Ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apalagi saya ibu gembala, pendeta di lingkungan kompleks perumahan, kita ini disorot, amin saudaraku, ya disorot, diperhatikan, harus berhati-hati dalam bertindak, ya saudaraku, walaupun itu bukan masalah kami, tapi kami kena awu angetnya. Dan kita ini ya saudaraku, saya juga hati-hati kemanapun saya pergi, saya sama suami, ya mungkin kita enggak ingat orang yang kita temui itu di mana, tapi orang itu seperti Anda ketemu saya mungkin di mall mana di Bandung. Maaf mungkin saya tidak terlalu memperhatikan karena wajahnya kan saya lihat red gitu ya. Tapi saudara kan pasti apal wajah saya kan? Ya tahu saudara, apalagi suara saya. Suatu ketika saya masuk di lift mau di rumah sakit, masuk sama suami saya, sama penatua kita, ada suami istri di situ.
kita itu pandeng-pandengan. Saya cuma lihat, saya kok pernah lihat ya ibu ini, tapi di mana, bapak ini di mana. Tiba-tiba si ibu itu bilang, Pak Yohanes ya? Oh ya betul. Bu Vera ya? Oh ya betul. Ini Bu Vera yang suaranya, wah gitu saudara. Saudara tahu enggak? Yang kaget itu malah saya, saudaraku ya. Semua yang di lift tuh kaget ya. Waduh, langsung jinggat gitu. Karena suaranya ibu itu ternyata lebih kenceng dari saya, saudaraku ya. Jadi dari situ, wah kok kita harus hati-hati ya. Kemanapun kita itu disorot, ya saudaraku. Nah saudara, itulah yang selalu boleh menjadi warning buat kita. Tapi saya belajar begini, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan memunculkan potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa itu potensi ilahi itu? Kuasa Roh Kudus. Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai apa? Kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ya saudaraku, dengan apa? Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya. Roh Kudus yang diam dalam diri saudara dan saya. Itu yang akan menuntun, mengarahkan hidup saudara dan saya. Saudaraku, dan untuk apa tuh? Menuju kepada kemenangan. Oleh sebab itu saudara, saya rindu setiap kita menyadari bahwa ada potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita boleh menghadapi setiap pertempuran rohani, perjuangan iman yang kita hadapi hari-hari ini di depan. Saudaraku, ada kuasa Tuhan, ya dunamos itu yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara dan saya. Saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah makan coklat Dubai viral? Ayo, wah ini ya 1, 2, ada lagi. Oh yang belakang multimedia 1 ya, 1 multimedia sana, ada 3, bawanya 3 maaf ya saudara ya. Kenapa kok coklat Dubai viral itu mahal banget? Ya, saya waktu awal-awal tuh pengen beli, penasaran, tapi setelah tahu harganya segini 600.000 agak besar, 1 juta hanya untuk coklat. Orang Jawa bilang orak kolu, ya, ndak nyampe hati saudaraku keluarkan uang hanya untuk beli coklat. Akhirnya karena penasaran saya bikin sendiri coklat Dubai viral saudara. Mulai dari bikin kunafanya itu memang harus telaten. Nah, bikin kataifinya, saus pistachio-nya itu harus sabar. Tapi setiap kali saya buat itu untuk saya jadikan bahan ilustrasi. Tuhan itu selalu bicara, ngajari sama saya. Lihat prosesnya kan rumit kan, tricky toh, ribet. Memang enak kalau tinggal beli aja. Paling enak tuh tinggal makan aja. Ibu-ibu di sini yang suka masak, kalau habis masak langsung nafsu makan dengan masakannya? Kenapa? Karena sudah bau mungkin ya, karena sudah masak. Jadi biasanya kalau saya juga gitu, masak banyak, saya malah tidak bisa makan. Kalau masak untuk gereja gitu ya, saya senang lihat orang pada makan masakan saya. Tapi saya jujur, saya tidak mengicipi, saya tidak mau makan. Karena ya udah bukan belenek ya, tapi sudah bau masakan begitu ya. Nah tapi sambil saya nyangrai kunafa, bikin kunafa yang seperti bihun itu saya bikin semuanya sendiri. Tuhan itu banyak ngajari saya, lihat nak dengan proses yang, ayo bagikan tadi yang angkat tangan 3, siapa ya tadi ya? Ayo bagikan Pak Yu Junior, Pak Yu Junior, berapa ya? Bapak ya? Bapak 1, terus yang 2 sama 3, ya nanti diicipi ya, itu dibuat made with love, ya dibuat dengan kasih dari dapur Bugem, ya itu Bapak yang di tengah, ya oke, yang tadi angkat tangan, ya Bapak, ya nanti dibagi di rumah sedikit sama depan ini nak, depan yang Bapak engkau kotak-kotak ini, ya puji Tuhan, ya saudaraku, ya prosesnya ribet, tricky dan jelimet. Tapi saudara membuat coklat ini menjadi mahal. Ya, demikian juga hidup saudara dan saya, kita ini mahal di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, coklatnya sih sama mungkin saudara dengan yang lainnya. Tapi yang di dalamnya tuh loh yang bikin harganya jadi mahal. Nah saudara, yang kedua, kita belajar dari kemilitanan dari Sama. Ya, apa yang dia lakukan? Bukan hanya stand firm and stand alone, tapi stay alert ya, tetap waspada. Nah dalam Cambridge Dictionary kata
alert atau waspada ini adalah keadaan cepat untuk melihat, memahami, dan bertindak dalam situasi tertentu. Ya, ini adalah bukan sekedar kondisi siaga 1, tapi siap tempur. Setiap personel tentara sudah ditempatkan di pos garis terdepan dengan senjata yang harus selalu dibawa, dan senjata itu sudah terkokang, yang artinya siap tembak. Bahkan saat mereka istirahat pun senjata itu tetap mereka bawa dalam kondisi siap tembak. Itu namanya siap tempur, saudara. Bukan sekedar siaga 1 tapi siap tempur. Ya, 2 Samuel 23 ayat 12 katakan. Tetapi Sama tetap bertempur, membunuh dan mengalahkan orang Filistin. Sehingga berhasil mempertahankan ladang itu. Ya, saudaraku, Sama bertempur, membunuh dan mengalahkan orang Filistin sehingga ia berhasil mempertahankan ladang itu. Ingat saudara, musuh kita bukan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa di udara, ya, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara yang selalu cari waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk mencobai kita, untuk mengambil kesempatan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, yuk kita baca sama-sama. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 3, 2, 1. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa sambil mengaum mencari mangsanya. Lanjut Efesus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Oke, Tuhan sudah berikan senjata bagi setiap kita. 3, 2, 1. Ambillah topi baja dan perkataan Allah sebagai pedang dari Roh Allah. Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Jadi saudara, kuasa kemenangan itu sebetulnya sudah diberikan kepada kita. Kuasa atas segala sakit penyakit, kuasa atas segala tantangan, rintangan apapun, dan atas semua nama yang bisa disebut. Nah, roh yang militan itu bukan hanya punya daya juang bertahan, untuk bertahan, namun juga untuk menyerang. Katakan menyerang. Nah, firman Tuhan katakan, ya, bagaimana kita menyangkal bertahan dengan ketopong keselamatan, dengan perisai iman, baju sirah. Tapi untuk menyerang, Tuhan sudah berikan kita senjata, yaitu pedang roh. Apa itu pedang roh? Pedang roh itu yaitu firman Tuhan, doa dan puji-pujian. Yang setuju dengan saya kita katakan amin. Saudaraku, saat saudara menghadapi pergumulan, apapun itu ya, mungkin saudara merasa aduh Bu, enggak mungkin aku bisa lepas dari keterikatan itu. Mungkin ada di antara kita sedang bergumul dengan keterikatan rokok lah. Penasaran gimana caranya? Pokoknya kalau saya pingin ngerokok, saya ambil permen Pak. Ya, saya ambil permen. Akhirnya memang lepas dari rokok tapi kena diabetes. Saudaraku ya, bukan pakai kekuatan kita saudaraku. Ya, kita punya firman Tuhan dan Roh Kudus itu pasti memberikan hikmat kepada kita satu demi satu itu berbeda. Karena Tuhan kita itu wow, unpredictable God. Tuhan yang luar biasa. Papa saya dulu adalah seorang perokok berat. Tapi puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Caranya gimana? Selain dia terus memperkatakan firman, tiap kali ada keinginan untuk merokok saudara, dia ambil batang rokok itu. Rokok? Tidak. Dia ulet-uletkan, apa ya bahasa Indonesia ulet-uletan. Diulet-ulet di mulutnya, jadinya apa? Pahit. Jadinya pahit saudaraku. Ya, jadi tiap kali pengen ambil rokok, diuncet-uncet di mulutnya, pahit. Lama-lama ya berhenti saudara. Enggak kena diabetes saudaraku ya. Karena ngemut permen terus tiap hari. Saudaraku, dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Saya enggak tahu apa hari ini ikatan yang mengikat saudara dan saya. Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, hasil lab yang buruk. Saudara jangan terus pasrah. Ya wes lah terserah memang seperti ini. Ya memang hidupku ya harus hidup dengan penyakit seperti ini. No saudara. Ya kita punya senjata pedang roh. Firman Tuhan. Doa dengan pujian. Amin saudara. Beberapa waktu lalu saya tuh mengalami sakit
Sampai aduh benar-benar deh. Tapi menurut saya penyakit ini karena saya terlalu memforsir. Karena saya mengerjakan pekerjaan itu dari pagi sampai malam, dini hari sampai malam. Itu tanpa berhenti. Dan saudara tahu akhirnya ketika semua acara selesai, semua kegiatan pesanan saya bisa selesaikan seorang diri. Saya merasa bangga, saya merasa hebat. Aku ternyata bisa menyelesaikan buat sekian ratus toples cookies. Saya bisa bikin pesanan papan bunga dan saya kerjakan sendiri semua. Saudara, saudara tahu? Saya pernah tidur itu Pak Yu menghitung dari jam 8 malam sampai jam 2 siang enggak bangun-bangun. Bangunnya cuma ke kamar mandi, balik tempat tidur lagi saudara. Dan apa yang terjadi tiba-tiba kanan kiri saya itu bengkak saudara. Nah iblis itu mengintimidasi, dia beri panah-panah api. Kelenjar getah bening ini. Wah dia ingatkan peristiwa teman saya begini. Saudara kalau saudara kena panah-panah api itu jangan terus heeyo. Saudara harus bangkit dilawan, amin saudaraku. Tidak hanya bertahan tapi serang saudara. Dengan apa? Saya perkatakan firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tapi aku hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, agung, kudus, ajaib dan mulia. Amin saudara. Saya perkatakan itu. Terus saudaraku, saya pergi ke dokter sampai 2 kali. Dokternya bilang memang ini kelenjar getah bening saya ada masalah. Bengkak saudaraku di sini dan di sini saudaraku. Kelihatan banget. Tapi saya tidak mau terintimidasi dengan semuanya itu. Terus saya perkatakan firman. Dan puji Tuhan saudaraku, puji Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Saya hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Divine victory atau kemenangan ilahi. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kemenangan tanpa kita berperang. Tuhan yang berperang kita diam saja. Tapi sekali lagi diamnya bukan diam gelongak-gelongok. Ya saudara, bukan. Tapi diam yang aktif dengan selalu waspada. Stand firm and stand alone. 2 Samuel 23 ayat 12b katakan. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang apa saudara? Kemenangan yang besar saudara. Akhirnya saudara sama ya saudaraku dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan yang besar secara hitung-hitungan manusia nggak mungkin. Dia seorang diri bisa menghadapi tentara musuh yang begitu luar biasa. Tapi saya percaya ada pribadi Tuhan yang dahsyat dan besar itu. Yang ikut berjalan menyertai dan berperang bagi sama. Sehingga kemenangan besar itu terjadi. Ayat yang terakhir Ulangan 20 ayat yang keempat. Mari kita bacakan ayat ini dengan suara yang keras. Sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita. Oke? 3, 2, 1. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk apa? Berperang bagimu, melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Katakan amin. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Anak saya yang kedua, yang namanya Ariel Graciano Didi Mustanto. Itu sejak kecil saudara, dia itu kena amandel, penyakit amandel. Bagi banyak orang penyakit amandel itu penyakit yang biasa. Selalu kalau ke dokter harus segera operasi. Dan amandel anak saya itu sudah rusak. Sudah besar banget membuat dia kadang sulit bernafas atau lupa bernafas waktu kecil itu. Sehingga kadang kita perlu ayo nafas dari gitu ya. Terus saya ke dokter harus segera dioperasi. Ya sudah kita ikuti saran dokter. Saya bawa ke rumah sakit puasa kemudian dijadwalkan operasi. Masuklah ruang operasi. Waktu itu usia 6 tahun saudara. Kemudian saya bersiap di luar sama Pak Yo nyiapin es krim ya gitu ya. 1 jam lebih, 1,5 jam. Kemudian dokter-dokter pada keluar, saya pikir sudah selesai operasinya. Gimana dok? Hasil operasinya kan biasa kita dipanggil orang tua Ariel gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh prof yang mengoperasi anak saya, mereka berkata begini, maaf ya kami nggak berani mengoperasi anak ibu. Kenapa? Ya pokoknya kami tidak berani, kita tunggu dulu 2 hari ya. Kita coba karena likositnya tinggi, likositnya sampai 16.000 ya. Kemudian ditunggu 2 hari, likosit harusnya yang normal itu di bawah 10.000 saudara. Tunggu 2 hari disuntik antibiotik, ternyata likosit anak saya semakin melonjak jadi 19.000. Tapi yang ajaib di sebelah anak saya kami ngambil kelas 2 itu likositnya
12.000, tapi anaknya udah panas kalau malam menggigo. Anak saya likosit 19.000 menter. You know the meaning of menter? Ya, santai, makan ayam KFC telap. Harusnya dia udah panas, dia nggak bisa seperti itu. Enggak, dia tetap gemuk, ya gitu, gemoy. Saudara, lalu saya dipanggil oleh dokter. Waktu itu dokter bilang begini, maaf Bu, saya enggak berani mengoperasi anak ibu. Ya, jadi kalau ibu mau pindah dokter, cari rumah sakit lain silahkan, tapi kami tidak berani. Lalu saya tanya, kenapa? Saudara, saya masih ingat statement dokter itu. Karena ada sesuatu yang hebat dalam diri anak ibu. Tapi sayangnya waktu saya mendengar statement dokter itu, pikiran saya negatif. Sesuatu yang hebat itu berarti ada yang gak beres dalam diri anak saya. Lalu saya bawa ke dokter darah. Dan dokter darah bilang memang anak saya ada kelainan darah dan dia ingatkan saya, jangan pernah kasih anakmu suntikan antibiotik, harus oral, dan jangan sampai anakmu kena pisau operasi. Dan itu membuat kami bertahan sekian tahun, 16 tahun menjaga amandel anak saya, walaupun tiap bulan dia harus panas, batuk, pilek, itu sudah setiap hari kita lihat. Pilek itu sudah tidak pernah berhenti, batuk itu sampai akhirnya saya tidak tega saudara. Karena dia sekarang menjadi guru dance, dia mengajar anak-anak kecil, kalau dia harus selalu pakai masker, batuk, pilek, kan dilihat tidak bagus. Orang tua pasti ada yang komplain. Akhirnya udahlah dibawa ke rumah sakit. Dan dokter benar lihat harus segera dioperasi. Saya sampaikan anak saya tidak boleh dioperasi. Tidak, pokoknya harus dioperasi. Apa yang harus kami lakukan? Saya berdoa, saya bergumul, saya minta tanda sama Tuhan ya, minta peneguhan lah begitu ya. Karena sebagai seorang ibu saya deg-degan juga saudara. Nah yang luar biasa ya saudara, tidak ada yang salah dengan BPJS sih. Tapi saya dan suami sepakat untuk mandiri saja. Karena anak saya bukan hanya operasi amandel, operasi sinusitis, juga operasi konga itu ya. Ada banyak daging-daging di hidungnya dan telinganya akhirnya tidak bisa dengan baik mendengar suaranya karena ada daging-daging di situ. Jadi 3 operasi saudara. Dan biayanya cukup besar saudaraku ya. Biayanya cukup besar. Saya cuma percaya kalau Tuhan yang berperang bagi kami, Dia pasti akan memberikan kemenangan kepada kami ya. Anak saya bilang, Ma gimana, apa kita patungan, aku aja separuhan, atau bilang enggak, percaya. Kalau Tuhan yang berperang bagi kita, Dia akan memberikan kemenangan. Singkat cerita saudara, bukan kebetulan ya, atau memang kebetulan seperti saya tadi pagi, kebetulan demi kebetulan bisa Tuhan pakai untuk menyatakan mujizatnya. Amin saudaraku ya. Jadi kebetulan mau lebaran ada orang mau pesen cookies banyak sama saya. Biasa kan kue kering. Saya bilang saya semayani, saya janji nanti kalau saya selesai operasi anak saya akan kerjakan. Jadi mungkin tengah waktunya akan molor. Terus kemudian yang pesen tuh tanya, loh anakmu sakit apa? Iya ini mau dioperasi, 3 operasi, ini siap-siap untuk masuk ke rumah sakit. Saudara, singkat cerita saudara, orang yang pesen cookies, ya saudaraku, orang yang pesen cookies sama saya itu, saya percaya Tuhan yang menggerakkan hatinya. Akhirnya dia yang menyelesaikan semua biaya rumah sakit anak saya itu saudara, sampai selesai, sampai lunas, ya saudaraku, yang jauh dari estimasi rumah sakit ternyata membengkak, itu dia bereskan plus bayar cookies saya saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan masalah uangnya sebetulnya ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu beracara dalam hidup anak saya secara pribadi. Saat saya menunggu anak saya dioperasi yang katanya cuma 1,5 jam, 2 jam sampai 3 jam saudara. Saya cuma baca firman, saya nulis ayat-ayat, saudara saya perkatakan firman. Kalau saudara lagi ngalami seperti saya begini, jangan buka medsos saudara. Karena apa? Ketika saya lagi membatek anak saya buka medsos di FYP itu ya. Yang muncul itu orang-orang yang habis operasi amandel, kemudian timbul komplikasi ABC. Wah jadi pikiran ini jadi tidak karu-karuan. Saya tutup, sudah aku nggak mau lihat HP, nggak mau lihat medsos. Aku lebih percaya Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Roh yang militan itu ada dalam hidup setiap kita. Stand firm and stand alone, stay alert, tetap waspada. Berperang, melawan setiap intimidasi iblis dan divine victory, kemenangan ilahi itu pasti menjadi bagian saudara dan saya. Saya rindu kita naikkan pujian ini, satu-satunya pengharapanku, haleluya.
Walau dunia berubah, ya, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama naikkan lagu ini, pujian ini di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, yes, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Mari engkau yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, sampai detik ini. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Tanda kami berserah, bukan menyerah. Karena kami tahu roh yang di dalam kami lebih besar dari semua roh dunia yang di luar. Haleluya, haleluya. Satu-satunya pengharap. Pendeta muda Cipta Stefano, sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Oh, terima kasih Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib, Tuhanku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Ya ajaib, Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa
untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Oh, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Sekali lagi nyanyikan. Oh, Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Kemenangan besar di dalam, kemenangan besar di dalam hidupku. Berikan suara-suara yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. We praise you Lord, we praise you Lord. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang hari ini telah kami terima. Sekali lagi kami hanya mau menautkan harapan kami kepada Engkau Bapak. Di atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun kenyataannya mungkin sulit, kenyataannya mungkin susah. Tapi di dalam Engkau kami akan beroleh kemenangan yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini itu adalah bagian dari proses Tuhan. Untuk setiap kami dimurnikan, disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Berkati anak-anak-Mu Bapa di Gereja GBI Pastor, kami berdoa. Kiranya kami semua terus bisa berdiri teguh di dalam iman dan kebenaran. Dan kami mau stay alert, tetap waspada, dan kami mau memperoleh kemenangan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah biar hamba-Mu ini terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ditempatkan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Juga untuk Gereja GBI Pastor beserta dengan Bapak dan Ibu Gembala yang ada, dengan seluruh jemaat yang ada. Kami percaya gereja ini ada untuk mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Untuk menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa saja yang menjadi pergumulan dari gereja ini, Tuhan cukupi. Sebab Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah GBI Pastor dan tengah-tengah kehidupan kami seperti di surga. Di dalam satu nama, Raja semesta alam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kami atas nama Gembala, seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Severa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus kati.